Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sampai hari ini, masih di hari Sabtu ya, tapi tanggalnya sudah berubah ke 19 Rajab dengan hadirnya Maghrib 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita sampai dengan Maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Demikian teman-teman sekalian, karena hari ini kita masih dalam penanggalan di bulan Rajab, dan Rajab termasuk bulan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang bahkan diisyaratkan sebagiannya di dalam Al-Quran. Karena itu penting bagi kita untuk mengeluarkan terkait pernyataan-pernyataan tentang keistimewaan bulan ini, baik yang tertuang di ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan itu bisa kita maksimalkan khususnya menjelang ke bulan Ramadan. Mohon maaf, jangan-jangan sampai tanggal 19 ini kita belum pernah mengetahui apa yang ada di dalamnya, atau tidak sedikit beberapa orang mendiskusikan ini dhaif, ini palsu, ini sahih, tapi amalannya nggak pernah dikerjakan. Baik ya, karena itu penting bagi kita untuk ketahui dulu, barangkali tersisa beberapa hari ke depan untuk bisa kita amalkan, dan semoga dengan itu keistimewaan ini kita dapatkan dan mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus turunkan dulu, tuliskan beberapa bagiannya, baru kemudian kita coba amalkan secara terperinci dan teratur insyaallah. Baik, karena waktu kita begitu terbatas sampai menjelang ke Isya, saya mohon izin barangkali ya, pertama saya sedikit banyak berdiri supaya mudah untuk terlihat ya. Kemudian teman-teman sekalian, seperti biasa manhaj kita dalam belajar, kita akan coba turunkan dulu beberapa dalil-dalil ya, argumentatif dari Al-Quran ataupun hadis, yang dengan itu tujuannya satu ya, bisa memudahkan kita untuk mengetahui rujukan. Karena dalam Islam itu tidak diperkenankan kita melakukan satu amalan kecuali bersumber pada dalil. Ingat, kita punya kesepakatan ya, tidak mengarang dalam ibadah. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, baik ya. Sedangkan dalam ibadah patokannya dalil, ad-dinu huwad dalil. Ya, demikian diantaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, diteruskan oleh para sahabat dan ulama yang sahih. Di antara keterangan dimaksud antum bisa temukan di hadis Muslim misalnya, yang saya punya dari 9 jilid Imam An-Nawawi, antum bisa dapatkan di jilid pertama halaman 119, bab yang ke-6 hadis nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, di situ disebutkan, hati-hati, Imam Muslim malah menyebutkan dengan kalimat yang sangat jelas babnya. Babul isnadi minad din. Babul isnad, bab belajar, hati-hati, bab belajar yang tersambung informasinya, referensinya sampai kepada sumber utama ke Nabi SAW, minad din, itu termasuk bagian yang penting dari agama, bahkan sama pentingnya dengan tuntunan agamanya. Jadi kalau anda misal ingin belajar tentang sholat ya, saya mau tanya sebentar, kalau din yang dimaksudkan apa? Tahu dari mana? Sudah, mumpung kayak baru pertama kali di sini, kita buat kesepakatan ya, kalau belum tahu katakan apa? Alhamdulillah. Jadi yang disebut din itu apa? Masya Allah. Baik, kita tanyakan, Allahu a'lam, Allah yang tahu, tanyakan pada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam, Masya Allah. Jadi yang disebut din itu Islam. Lihat rumusnya, al-isnadu minad din.
belajar yang sumbernya tersambung sampai kepada sumber utama, di sini Rasulullah SAW, itu termasuk bagian dari din. Din di sini yang dimaksudkan Islam. Jadi kalau Anda belajar segala hal yang terkait dengan Islam, misal dalam Islam ada tuntunan ibadah. Kita lihat di antara tuntunan yang pokok ketika malaikat datang menyampaikan pada Nabi Muhammad bertanya tentang Islam, ya, di hadis riwayat Muslim, Babul Muqaddimah, hadis nomor 8, posisi paling kiri sebelah atas. Terdapat di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika bertanya mal Islam, dijawab antasyhada inna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Salat. Saya beri contoh sedikit dulu teorinya. Bagian dari Islam itu salat. Anda ingin menunaikan salat, mustahil Anda bisa salat kecuali Anda belajar dulu ilmu tentang salat. Nah, saat Anda ingin belajar pengetahuan tentang cara sholat, maka cara Anda belajar ini, kata Imam Muslim, mesti isnad. Isnad itu berasal dari kata sanad, silsilah riwayat sampai ke sumber utamanya. Pengetahuannya disebut dengan isnad. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang sholat, maka Anda harus belajar yang ilmunya tersambung sampai ke sumber utamanya, ke Nabi SAW. Jika Anda sholat, tapi cara belajar sholat Anda tidak sampai pengetahuannya kepada sumber utamanya, maka perhatikan, mohon maaf, pelajaran yang keliru bisa menghasilkan cara praktek sholat yang salah. Bahkan jangankan di masa sekarang, di masa Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Khalad Az-Zuraiqi, tersebut di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Dia datang ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi. Begitu selesai salam ke kanan dan ke kiri, datang kepada Nabi mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan kamu kembali salat karena Anda belum salat, padahal dia telah selesai salam. Ya, maka dia mengulang sampai 3 kali. Nabi menyebutkan kalimat yang sama sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Jadi orang ini hidup di zaman Nabi, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, tapi mohon maaf, dia menunaikan sholat tidak dengar sumber pengetahuan yang benar tersambung kepada Nabi. Kata Nabi, ulangi sholatnya. Jadi kalau orang di zaman Nabi saja dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, sholatnya tidak seperti yang Nabi tuntunkan, diminta diulang sholatnya, maka bagaimana dengan orang yang tidak hidup di masa Nabi, tidak sholat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, dan tidak mau belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar? Ini yang bermasalah. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi, merasa salah, mesti mau belajar kepada Nabi. Anda bukan sahabat Nabi, kerabat Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, sholat bukan di masjid Nabi, ya merasa benar dengan sholatnya. Dan yang paling menarik, belum terbuka kesempatan untuk mau belajar. Ya, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, dia nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga. Dengan semua itu mesti Anda belum tersentuh untuk belajar, maka dengan cara apa lagi harus difasilitasi? Nah, poinnya, saya agak cepat sedikit. Poinnya, ini memberikan kesan kepada kita bahwa jika kita ingin belajar apapun dalam agama, maka pastikan ada sumber landasan yang kuat yang membuat kita nyaman dalam menunaikan ibadah. Jadi jangan sampai kita beribadah tapi tidak punya landasan sehingga apa yang kita lakukan bisa sia-sia dalam, mohon maaf, dalam pandangan agama kita. Jelas sampai sini? Oke, yang kedua, tujuan kita belajar dengan referensi ini supaya nanti saat ada orang mempersoalkan, kita bisa menjawab dengan alasan yang argumentatif. Paham? Baik. Kalau sudah mengerti, mari kita coba turunkan dulu dalilnya. Saya nanti coba tuliskan, dari situ baru kita buat bahasan untuk pertemuan kita di malam ini. Sepakat insyaallah? Baik. Saya tuliskan dulu ya. Saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Baik. Bismillah. Teman-teman, antum mau saya tuliskan dengan yang bisa dihapus atau yang tidak bisa dihapus? Karena ada dua jenis spidol di sini. Satu yang tidak bisa dihapus. Nah ini, yang kedua yang bisa dihapus. Baik. Kayaknya ini yang nggak bisa dihapus nih. Simpan dulu ya. Bismillah, saya turunkan dulu materi kita malam ini dan Firza dimanapun Anda berada terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Ya. Bismillah.
Maaf, bisa kelihatan insyaallah? Baik ya. Keutamaan bulan Rajab. Saya coba turunkan dulu dalilnya. Satu, kita ambil dari Al-Quran dulu. Satu, Quran surah ke-9 ayat 36. Turunannya Quran surah ke-2 ayat 197. Mau pakai posisi? Oh, boleh. Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kita ambil Quran surah 10 ayat ke-5. Kemudian kita turunkan lagi tafsirnya Quran surah ke-2 ayat 3 sampai dengan 5. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 78. Tafsir ini ada di Quran surah 11 ayat 114. Waktunya ada di Quran surah kedua ayat 238. Rinciannya kita turunkan. Ini bisa didapatkan di hadis. Pertama, kita ambil dulu misal untuk turunan ini di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414. Di antara turunannya di At-Tirmidzi juga. Nomor hadis kita ambil 586. Dan kita turunkan lebih spesifik lagi. Misal hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis kita ambil dulu yang 1271, kemudian dan 1281. Kemudian turunan yang ini satu lagi dari Quran surah 17, 78 plus 79 sampai dengan 81. Turunan ini bisa ditemukan di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai dengan 2012 dari Sayyidah Aisyah, posisi paling kanan sebelah bawah. Spesifik lagi hadis riwayat Al-Bukhari kembali dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3197. Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 1679. Kemudian tentang puasanya kita ambil yang lebih mudah saja, yang tidak yang palsu. Hadis riwayat Abu Daud bagian kedua nomor 232, ditafsir di kitab Al-Majmu' milik Imam An-Nawawi. Kalau punya kitabnya lihat di jilid yang ke-6 halaman 436. Masih bisa? Cukup dulu ya. Sampai sini dulu lah ya. Jadi ini dulu untuk sementara karena waktu kita agak terbatas. Ini turunan dalil untuk pertemuan kita di malam ini tentang keutamaan di bulan Rajab. Saya mohon izin untuk melambatkan sedikit karena kita sudah masuk ke inti bahasan, dan mohon maaf bila tadi sedikit cepat untuk mempermudah gambaran pembahasan kita di malam ini. Baik teman-teman sekalian, kita mulai bahasan kita insyaallah, dan ini insyaallah tidak saya hapus untuk sementara waktu. Tapi kalau saya balik boleh ya, untuk memudahkan pembahasan kita. Pertama Quran surah 9 ayat 36. Kita lihat dulu Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Awas, hati-hati. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Boleh saya putar sebentar? Baik. Boleh saya hapus atau saya putar? Putar ya. Baik, bismillah. Teman-teman sekalian perhatikan kalimatnya, dan nanti kalau kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain, saya harapkan kita pegang mushaf atau boleh aplikasi di handphonenya untuk memudahkan ya. Perhatikan kalimatnya. Inna iddatash syuhur, sungguh jumlah bilangan bulan itu dalam setahun. Perhatikan statement ini ya, karena Anda tidak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai kitab suci, hanya dalam Quran, hanya dalam Al-Quran.
Inna iddatasy syuhur, sungguh jumlah bilangan bulan itu syuhur indallahi yang ditetapkan oleh Allah dalam setahun, hati-hati, isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan. Jadi Quran memberikan statement bahwa satu tahun, fokus, itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diistimewakan langsung oleh Allah, disebut dengan bulan hurum. Saya turunkan 12 bulan ini, ada 4 bulan disebut dengan hurum. Fokus. Ketentuan bulan hurum ini, satu, awas hati-hati, dzalikad dinul qayyim, yang kedua, fala tadhlimu fihinna anfusakum, fala tadhlimu. Sekarang perhatikan, kita mulai bahasan inti kita. Pertama, Allah memberikan statement dalam Al-Quran, 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Sekarang saya berikan satu keindahan bahasa Al-Quran yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab manapun. Karena itu rujukan pertama bagi orang Arab sampai hari ini, ketika akan menafsirkan sesuatu dan merujuk bahasa, itu dalil pertamanya kembali pada Al-Quran. Perhatikan, dalam Quran kalimat bulan setidaknya disebutkan dalam 2 bentuk. Satu, ada yang disebut dengan qamar, al-qamar. Ada yang disebut dengan syahr. Kalau disebutkan qamar, awas terjemahnya bisa sama, yang satu bulan, yang lain juga bulan. Kalau disebutkan qamar, itu yang dimaksud bendanya, benda langit. Jelas ya? Saya ulang, yang dimaksud bendanya, benda langit, asteroid yang mengiringi bagian dari bumi. Ya, lihat. Qamar, Quran surah ke-10 ayat ke-5. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Anda buka Bible, lihat di situ. Ya, lihat di situ di bab bagian kejadian, pasal kejadian. Itu beda dengan Quran. Bible mengatakan Tuhan hari pertama menciptakan langit, hari kedua menciptakan bumi, hari ketiga menciptakan matahari bersinar, yang keempat menciptakan bulan bersinar. Quran mengatakan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Tapi yang dimaksud bulan di sini itu bendanya secara fisik. Yang kedua, perhatikan kalimatnya. Ada yang dinamakan oleh Quran dengan nama syahrun. Kalau disebutkan syahrun, baik dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun standar bahasa Arab, maka yang dimaksud hitungan waktunya 4 pekan, 29 atau 30 hari. Maka redaksinya disebut dengan syahrun. Ini poinnya. Ini menunjuk kepada waktu. Fokus. Sekarang lihat, ini yang mau saya terangkan. Ketika menyebutkan kalimat syahrun, Allah subhanahu wa ta'ala membagi kata ini pada 3 bagian di Quran dengan 3 istilah. Satu, bentuk syahrun. Kedua, ashhur. Ketiga, syuhur. InsyaAllah. Saya ulang, satu, syahr. Kedua, ashhur. Ketiga, syuhur. Nanti dari kalimat ini kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, Anda bisa membaca dengan penafsiran lebih baik. Itu maksudnya. Kalau disebutkan syahrun, ini bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal menunjuk pada waktu 29 atau 30 hari. Jelas? Baik, contoh. Ketika Allah menyebutkan puasa di bulan Ramadan, kalimatnya menggunakan syahrun. Bukan ashhur, bukan pula syuhur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185.
Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Quran diturunkan. Ketika menyebutkan puasa ditunaikan di bulan Ramadan, kalimatnya menggunakan syahrun, maka ini menunjuk bahwa waktu puasa ditunaikan hanya 29 sampai 30 hari saja. Paham? Baik. Tapi menariknya, ketika Allah menyebutkan persiapan untuk menunaikan ibadah haji, kalimatnya berubah dari syahrun menjadi ashhur. Ashhur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, persiapan menuju puncak haji itu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Persiapan menuju puncak haji itu. Kalau puncak haji tanggal berapa? Halo? 7 atau 8? Yang 7 angkat tangan? Yang 8? 9. Bukan 7, bukan 8, 9 ya. 9 Dzulhijjah. Lihat sini, fokus. Puncak hajinya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi persiapan menuju haji oleh Quran diungkapkan dengan kata ashhur. Ya. Ashhur itu jama' dari kata syahrun, tapi dalam bentuk bilangan yang masih bisa dihitung. Bisa 2 bulan, 3 bulan, itu ashhur. Anda masih mudah menghitungnya. Kalau sebulan 30 hari, kalau 3 bulan berapa? 90 hari. Perhatikan, Allah menyampaikan, kalau Anda ingin menunaikan haji, maka siapkanlah diri Anda berangkat menuju tanah suci sejak beberapa bulan sebelum puncak haji itu tiba. Ashhur. Karena itu sejak zaman jahiliyah, orang-orang yang ingin berhaji, mereka mempersiapkan diri tidak berangkat di bulan Dzulhijjah menuju tanggal 9 ini, tapi memulainya lebih dini keberangkatan mereka, bahkan di bulan Syawal. Lihat kalimatnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12. Haji ditunaikan tanggal 9 di bulan ke-12, tapi mereka berangkat kemudian sebelumnya di bulan-bulan sebelum ke bulan Dzulhijjah, bahkan 10 bulan Syawal, 2 bulan sebelumnya. Perhatikan, ini yang paling indah yang ingin saya sampaikan. Ketika Allah menyampaikan kata ashhur, seakan-akan ingin memberikan gambaran bahwa puncak ibadah haji sekalipun ditunaikan pada tanggal ke-9 Dzulhijjah di hari Arafah itu, tapi jangan sampai terjadi orang datang berdesak-desakan di satu waktu yang sama, sulit untuk diatasi. Maka diberikan solusi oleh Al-Quran dari sejak kebiasaan dulu. Silakan persiapkan diri Anda, datang lebih awal dan siapkan menuju puncak haji di tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu sampai hari ini, kalau Anda tidak percaya silakan. Mukjizat Al-Quran ini sampai diterapkan sampai dengan detik ini. Silakan perhatikan, kalau Anda menunaikan ibadah haji, berangkat di bulan apa duluan? Kloter pertama pasti Syawal, kemudian Dzulqa'dah, baru mereka sama-sama menuju puncak haji untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi poin yang mau saya sampaikan, kalimat ini syahr menunjuk pada 1 bulan. Ketika dijamakkan dengan menggunakan kata ashhur, Quran ingin menekankan makna jama' tapi dalam bentuk yang sifatnya tidak banyak, 2 sampai 3 bulan saja. 2 sampai 3 bulan. Apa kaitan dengan bulan Rajab? Nah, ini inti pembahasan yang mengantarkan pada materi kita saat ini. Ketika menyebutkan masuk ke bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lainnya sampai dengan 12 bulan, maka jamaknya oleh Al-Quran dirubah bentuknya dari kata ashhur menjadi syuhurun. Ini menunjukkan bentuk banyak yang tidak mudah untuk dihitung. Ini disebut dengan jam'ul qillah, ini disebut dengan jam'ul kathrah. Ini masih bisa dihitung, ini tidak mudah untuk dihitung. Ayo, kalau 1 bulan 29 hari, 12 bulan berapa hari? Tidak mudah untuk dihitung. Ya, Anda butuh merenung, kalikan dulu dan seterusnya. Nah, yang mau saya sampaikan begini, perhatikan, yang mau saya sampaikan, kalau Quran itu bukan firman Allah, mustahil ada kalimat-kalimat seperti ini. Ketika Allah menjelaskan satu hukum, maka kalimat yang muncul untuk menjelaskan hukum itu selalu sesuai dengan bentuknya. Menjelaskan Ramadan, gunakan kata syahr.
Menjelaskan bentuk persiapan haji digunakan asyhur. Ketika menjelaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun yang digunakan kata syuhur untuk menunjukkan bilangan yang banyak yang tidak mudah dihitung. Nah, satu tahun ada 12 bulan. Kalimatnya dalam 12 bulan ini tidak menggunakan kata asyhur, tidak menggunakan kata syahr, tapi menggunakan kata syuhur. Inna iddatash syuhur. Ini poinnya. Jadi maksud saya ingin menjelaskan bahwa di Quran surah ke-9 At-Taubah ini, ayat ke-36, Allah menggunakan kata syuhur, ingin melukiskan kesan bahwa selain menunjuk pada satu tahun ada 12 bulan, juga ingin menekankan bahwa Quran itu semua katanya mukjizat. Dipilih kalimat-kalimat berdasarkan konteks yang ingin dijelaskan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang ini kaitan dengan Rajabnya. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang diistimewakan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini selama setahun ada 4 bulan kata Al-Quran yang disebut dengan bulan hurum. Sekarang rincian kita bahas dulu. Satu, apa saja 4 bulan ini? Yang kedua, apa yang disebut bulan hurum ini? Yang ketiga, kemudian apa konsekuensinya kalau kita masuk ke bulan hurum? Dan yang terakhir, apa amalan-amalan yang terkait dengan konsekuensi itu. Jadi pertama kita terangkan apa itu 4 bulan ini. Satu. Yang kedua, kenapa disebut dengan bulan hurum? Apa maksudnya? Yang ketiga, apa konsekuensinya? Dan yang keempat, apa amalannya? Dan ini 4 poin ini jadi inti pembahasan kita insyaallah di malam ini. Jadi kita belum mulai, baru mukaddimah. Sekarang baru mulai inti materinya. Baik. Saya mohon maaf, sampai jam berapa kita? Baik. Ya. Isya berapa menit lagi? Baik, 4 menit lagi menuju Isya. Saya antarkan dulu 4 bulan ini ditafsir kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 3197. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita berhenti sejenak di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke ujungnya saja. As-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Perhatikan, thalatha mutawaliyah, 3 bulan berurutan. Satu, Dzulqa'dah, bulan ke-11. Ingat bukan Dzulqa'dah ya, tapi Dzulqa'dah. 2, Dzulhijjah, bulan ke-12. 3, Al-Muharram, bulan pertama. Dan yang keempat, Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dengan Sya'ban yang ke-8. Saya ulangi, 4 bulan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Al-Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Nah, sekarang saya mau tanya, sekarang kita ada di bulan apa? Rajab. Berarti sekarang kita sudah masuk di antara 1 di antara 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum ini. Di pembahasan pertama sudah kita uraikan, 1 Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Al-Muharram, keempat Rajab. Di sini kita temukan inti bahasan kita. Nah, kalau sudah masuk ke 1 di antara 4 bulan ini, maka hukum bulan ini disebut oleh Al-Quran dengan bulan hurum yang punya ketentuan khusus, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan konsekuensinya pun tidak biasa. Anda salah dalam mengerjakan sikap di bulan ini, maka konsekuensinya bisa 2 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Apa yang disebut bulan hurum? Apa maknanya? Apa kaitannya dengan kehidupan kita sekarang? Nanti kita akan bahas insyaallah setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah
kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman siapapun yang bergabung dalam ta'lim kita di malam ini, baik di masjid ini ataupun bergabung dalam media yang lain, diberikan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kami dapat laporan sebagian dari kita itu sampai kembali lagi karena tidak dapat mengakses jalan dan sebagainya. Semoga juga pahalanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bergabung bersama kita di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Siapapun hamba yang punya uzur atau bahkan dalam perjalanan tapi tidak mampu menunaikan amalan rutin yang mungkin ia kerjakan, maka pahalanya telah diberikan kepada orang ini, nilainya sempurna sekalipun belum tentu ia bisa mengerjakannya. Karena itu mudah-mudahan siapapun yang punya niat yang baik, dengan niatnya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lanjutkan dulu. Sekarang kita akan coba lebih fokus pada bahasan utama kita, karena saya sudah melihat hampir seluruhnya sudah siap bergabung dan telah menunaikan salat. Bismillah. 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini disebutkan dalam Quran surah ke-9 ayat 36 ada 4 yang disebut dengan bulan haram. 4 bulan ini ditafsir kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditafsir itu maksudnya diterangkan dengan terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3197, dengan menyatakan bahwa satu disebut dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Teman-teman tolong fokus ya, termasuk Anda yang suka buat kalender. Bulan ke-11 itu tidak disebut dengan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, dan tidak pula Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Ingat, ada perbedaan antara qa dengan qi'a. Kalau Anda sebutkan Dzulqa'dah, qa'dah, itu disebut dengan ismun marrah, sesuatu yang cepat, singkat. Jadi kalau saya duduk begini, lantas saya berdiri lagi, itu disebut dengan qa'dah namanya, sesuatu yang cepat. Tapi kalau disebutkan dengan harakat kasrah, qi'dah, itu ismul hay'ah, sesuatu yang menunjuk pada aktivitas yang santai, nyaman, tidak berlangsung cepat. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dzulqa'dah bukan qa'dah? Asal katanya itu qa'dah atau qi'dah artinya duduk. Asal katanya dzul, orang yang duduk. Dzulqa'dah duduk santai. Umumnya orang Arab sekitaran Hijaz itu sering beraktivitas di antara mereka, keluar untuk berdagang, merantau. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syria, Syam maksudnya. Syam itu sekarang Syria, Jordania, itu kan, Lebanon, kemudian Palestina, ya, dan sekitarannya. Mereka keluar, dan disebutkan ini di Quran sejadi kebiasaan orang-orang Arab dulu di surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was sayf. Nah, mereka biasa keluar, tapi pada musim-musim menjelang haji di bulan Syawal yang tadi saya terangkan, nah orang-orang yang dikunjungi mulai datang ke Mekah, ke Hijaz. Puncaknya bulan ke-11 semakin banyak yang datang. Akhirnya yang biasa dikunjungi sekarang datang ke Mekah, berkumpul sekitaran Mekah menuju puncak haji. Makanya orang-orang yang biasa keluar akhirnya memilih duduk-duduk santai di Mekah, nunggu orang datang. Duduk-duduk santai nunggu orang datang menuju puncak haji. Nah, peristiwa inilah karena kebiasaan mereka duduk-duduk santai menunggu orang datang ke puncak haji, maka bulannya dinamakan dengan Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk santai menunggu orang datang menuju puncak haji. Paham? Baik, jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Bulan hajinya Dzulhijjah, bulan ke-12. 3 berurutan kata Nabi. Kemudian yang ketiganya bulan pertama disebut apa?
bukan muharram, ingat, al-muharram. Al-muharram. Nanti kita terangkan dalam kesempatan lain supaya tidak terlampau luas. Dan yang keempat, Rajab. Rajabun mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dengan Sya'ban yang ke-8. Nah, sekarang perhatikan, dari 12 bulan ada 4 bulan disebut bulan haram. 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi di hadis Al-Bukhari riwayat Abu Bakrah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab. Sebentar, sampai sini paham kita? Halo? Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang mari kita lihat korelasinya dengan pertemuan kita malam ini. Dari 4 bulan ini, di antara bulan yang disebutkan, sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Nah, ini maksud saya, karena ketemu pembahasannya bulan Rajab, maka kita naikkan sekarang ke atas. Ada apa di bulan Rajab ini yang harus kita sikapi? 4 bulan ini, di antaranya bulan Rajab, kita berada di dalamnya, disebut langsung oleh Al-Quran dan bahkan hadis sebagai bulan hurum. Apa itu hurum? Alhamdulillah. Baik. Hurum jamak dari kata haram. Hurum bentuk jamak dari kata haram. Apa artinya haram? Sudah, kalau tidak tahu cepat katakan, yang paling gampang. Apa artinya haram? Allah, Masya Allah. Itu aja gampang ya. Baik. Hurum jamak dari kata haram. Haram singkatnya segala yang dilarang, hal yang harus ditinggalkan, hal yang harus ditanggalkan. Segala hal yang dilarang, ditinggalkan, ditanggalkan, tidak boleh dilakukan, maka kalimat sederhananya dalam bahasa agama, bahasa syariat disebut dengan haram, jamaknya disebut dengan haram. 4 bulan ini, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, langsung disebut dengan bulan haram, jamak dari kata haram. Kata para ulama, tidak ada tafsiran berbeda di sini, tidak ada perbedaan pendapat. Kata para ulama, seakan-akan penyebutan ini memberikan kesan kepada kita bahwa bulan-bulan ini diistimewakan oleh Allah, diantaranya dengan hadirnya penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mulai meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, kenapa bulan ini disebut dengan bulan-bulan haram? Jamak dari kata haram, seakan-akan ada isyarat di dalamnya bahwa di bulan ini kita ditegaskan, diminta langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulai mengevaluasi diri untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. 1, bulan evaluasi. Ini poin pertama. Karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika sampai di bulan-bulan ini? Lihat kalimatnya, fokus. Kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hambali, halaman 202 sampai halaman 213. Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hambali, halaman 202 sampai halaman 213. Perhatikan keterangan para ulama ketika menafsirkan kata haram di sini, bahkan dalam bentuk praktek ibadah mereka. Baik itu pernyataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, juga selainnya. Perhatikan kalimatnya. Dinamakan ini bulan-bulan haram, ya, sebagai bagian dari jamak kata haram, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita untuk berevaluasi diri, mulai meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seharusnya kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Jadi begitu Anda masuk ke bulan Rajab, mohon maaf, ada sementara orang belum tentu mendapatkan kesempatan di bulan ini karena ajalnya telah tiba menghadap kepada Allah. Anda diberikan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara tujuannya? Ini, barangkali diberikan kesempatan ini kepada kita, 1, supaya kita mulai bisa mengevaluasi keadaan diri kita, kebiasaan apa yang telah kita lakukan selama ini yang masuk dalam kategori ini.
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh kita semua, hal-hal yang seharusnya tidak kita kerjakan. Jadi begitu masuk ke bulan Rajab, semua ini dihadirkan kepada kita, salah satunya untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Yuk kita mulai. Teruskan. Dzalikad dinul qayyim. Fokus. Dzalikad dinul qayyim. Orang-orang yang terbiasa meninggalkan segala yang dilarang itu, menjauhi segala yang haram itu, maka itulah kemudian disebut oleh Al-Quran dengan ad-dinul qayyim, cara beragama yang lurus, tegak. Qayyim itu satu keadaan yang benar, lurus, tidak bengkok, tidak ada penyimpangan. Di Allah menyampaikan, lihat kalimatnya, dzalikad dinul qayyim, orang yang beragamanya lurus, mengikuti ketentuan agama dengan benar, maka dalam hidupnya tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia mengerjakan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita sampai dengan malam ini masih mengerjakan yang haram, masih senang dengan hal yang seharusnya ditinggalkan, masih mengerjakan segala hal yang tidak Allah ridai, maka ada yang bengkok dengan cara beragamanya. Ada yang tidak lurus di sini. Karena seharusnya ciri agama itu, kata Al-Quran, dzalikad dinul qayyim, cara beragama yang lurus itu, yang benar, ini di antaranya tarkul haram, meninggalkan segala yang dihukumi haram oleh agama. Yuk sekarang mari kita lihat ujung kepala sampai ujung kaki kita. Fokus pelan-pelan. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh masih salah juga. Hati-hati, kalau tidak tahu katakan apa? Itu paling gampang. Apa fungsi mata? Masya Allah, sudah puluhan tahun belum tahu fungsi mata. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Susah saya. Teman-teman, fungsi mata itu bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Kalau cuma melihat, mata elang lebih tajam daripada kita. Tapi ternyata mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36, posisi paling kanan di pertengahan. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatan manusia itu, dan fikiran manusia itu satu saat akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata elang setajam-tajamnya itu tidak dihisap. Mata kita serendah-rendahnya itu akan dihisap. Karena itu Allah bedakan fungsi mata yang lain dengan fungsi mata manusia. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan ayat 31-nya. Lihat kalimatnya. Wa qul lil mu'minina, katakan bagi pria-pria yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Jadi ternyata fungsi mata kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang tidak baik menurut Allah, maka masuk dalam kategori yang ini. Gambar yang terbuka auratnya Allah tidak senang. Tayangan yang membuat kita menjauh dari Allah, Allah tidak senang. Hal-hal yang menghadirkan pornografi, porno aksi, macam-macam, ya, itu masuk dalam kategori haram. Sekarang saya tanya kepada Anda, selama kita hidup, atau jangan selama hidup lah, hari ini saja berapa kali mata kita sudah salah lihat? Kalikan selama kita hidup dari sejak balik. Ini baru mata. Berapa kali mata kita salah lihat? Persoalan paling utama, perhatikan ini ya, awas, hati-hati, ini rumus dari Quran. Ini rumus dari Quran. Kalau anggota tubuh kita terbiasa melakukan yang baik-baik, baik lawannya apa? Buruk. Jangan katakan wallahu alam, ini gampang ya. Baik lawannya buruk. Jadi kalau orang terbiasa mengerjakan yang baik, maka dia tidak akan pernah bisa melirik yang buruk. Sebaliknya, kalau mata ini terbiasa melihat yang buruk-buruk, maka dia tidak akan peka lagi untuk melihat yang baik-baik. Mata Anda digunakan untuk melihat maksiat misalnya, mohon maaf ya, lihat tayangan yang tidak baik, lihat hal-hal yang tidak diperkenankan, gambar-gambar yang tidak elok. Nanti ketika terbiasa seperti itu, maka maksiat itu akan mulai menutup pintu-pintu kebaikan di mata Anda. Quran surah kedua ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim
Insya Allah, karena terbiasa melihat yang buruk ini, makanya mohon maaf, melihat mushaf sudah nggak nyaman lagi, dipakai melihat masjid sudah nggak ada sentuhan, lihat orang ke masjid tidak ada getaran. Kenapa? Karena terbiasa digunakan melihat yang buruk. Anda tolong cek ya, pulang dari sini coba Anda renungkan, dalam sehari lebih banyak mana melihat yang baik-baik atau melihat yang tidak diperkenankan? Kalau Anda terbiasa melihat sesuatu yang baik-baik, misalnya senang lihat orang ke masjid, senang lihat orang taklim, ini menunjukkan bahwa mata kita tidak bermasalah. Tapi kalau Anda melihat orang sholat sudah nggak enak, lihat orang mengaji sudah tidak tenang, lihat orang menggunakan pakaian syar'i, Anda malah sinis misalnya, ada yang salah dalam penglihatan mata kita. Ini mungkin kebanyakan menggunakan yang haram. Apa fungsi lisan kita? Bicara yang baik-baik. Tuh udah mulai gampang ya. Alhamdulillah sudah nyambung malam ini. Baik, teman-teman, apa dalilnya? Oh, wallahu a'lam. Nah, itulah paling gampang. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia cukup mengatakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam. Ternyata fungsi lisan kita cuma dua. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam. Selesai. Silahkan Anda lihat. Katakan yang baik, nggak bisa diam, nggak usah bicara kalau nggak ada yang bermanfaat. Dari sekian kehidupan yang kita jalani, berapa kali lisan kita mengucapkan yang tidak baik, yang hukumnya haram. Makanya dilarang oleh Allah untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dilarang untuk mencela, la yaskhar qaumun min qaum. Dilarang untuk bergibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Maaf, karena lisan ini saat diciptakan hanya ditujukan untuk berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Silahkan cek sampai dengan bulan Rajab ini, berapa kali lisan kita digunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Hati-hati, awas, hati-hati. Apa fungsi telinga? Mendengar yang baik-baik. Sudah tahu fungsinya mendengar yang baik-baik, kenapa selalu antum gunakan untuk mendengar yang tidak baik? Gosip masih didengar juga. Saya tanya ibu deh, gosip dosa tidak, Bu? Udah tahu dosa, kenapa dinikmati juga? Hati-hati tuh. Mohon izin Bu ya, kenapa saya tanya ibu? Awas, hati-hati. Karena kecenderungan untuk mendengarkan sesuatu dan berbicara itu ada pada perempuan, tidak pada laki-laki. Sebentar ya, saya lompat sedikit saja dulu. Boleh? Oh jangan, nanti saya keluar dari sini gitu ya. Pembahasannya dulu sebentar. Lihat sini, lihat sini. Ada beda nama laki-laki dengan perempuan di dalam bahasa Arab, termasuk di Quran. Perempuan itu kalau sendirian itu disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Tapi kalau banyakkan dia berubah menjadi nisa. Apa artinya mar'ah? Mar'ah itu seakar dengan kata muru'ah asalnya, yang punya setidaknya 3 arti. Pertama, cenderung senang dengan keindahan, sesuatu yang tampil indah. Makanya kalau antum misalnya, mohon maaf, lihat istri atau anak perempuan senang dengan keindahan, nyaman, itu normal. Ya, beda kecenderungannya. Anda keluar laki-laki pakai pakaian, sebagian nggak kesetrika, jalan aja. Kelihatan istri Anda, ganti. Normal. Ya, antum bangun dari tempat tidur biasa saja, tapi perempuan tidak. Dia lihat, dia bereskan, dirapikan, indah, itu normal. Ini. Kedua, senang dengan tampil terhormat. Ya, tampil terhormat, jadi selalu ingin menyeimbangkan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling antum harus catat, kata muru'ah juga bisa berarti, mohon maaf, punya nilai sensitivitas yang lebih beda ya. Makanya sering diilustrasikan ya, mohon maaf, dalam bahasa Arab ada peribahasa mengatakan al mar'atu kal mir'ah, tulisannya sama, mar'ah kal mir'ah, tulisannya sama, cuma harakatnya beda, ini mar'ah, ini mir'ah. Perempuan itu layaknya seperti cermin sifatnya. Cermin. Dia senang dengan tampil keindahan. Makanya silahkan periksa. Mau berangkat pakai cermin dulu, lihat. Kadang nanya sama antum, "Pah, yang bagus mana ya? Hijau atau merah?" Masya Allah. Kata antum hijau mah, kayaknya merah. Ya, Masya Allah. Padahal nanya, tapi pakai beda. Masih mending kalau pakai merah, begitu keluar kuning, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ini nih. Ya. Baik. Belum cukup tuh, turun dari mobil, spion lihat lagi, masuk masjid ada kaca, lihat lagi, itu normal. Normal, senang dengan tampil keindahan, terhormat. Tapi ingat, dia punya sensitivitas yang sama dengan cermin, mirip-mirip. Kalau ada cermin, saya lempar sampai dia pecah,
kemudian saya gabungkan lagi, bisa nggak digunakan untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa. Tapi dia tidak bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Persis seperti perempuan, kalau dia terlukai, dia bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dialami. Ini poinnya. Saya nggak tahu itu mungkin Anda, tapi ini dari bahasa Arab begitu. Ya, Anda hidup berumah tangga 15 tahun nggak ada masalah. Begitu ada satu persoalan, rekening listrik bermasalah 15 tahun yang lalu, itu diingat kembali. Papa memang dulu begitu, begini, rinci, Pak. Demi Allah saya katakan. Tenang Bu ya, tenang. Nanti ada bahasan untuk laki-laki, tenang aja, ibu tunggu ya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini poin, apa kaitan dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan pembicaraan? Nih, nisa. Apa artinya nisa, Bu? Itu sudah salah. Kalau tidak tahu katakan, itu paling gampang. Apa artinya nisa? Oh, Masya Allah. Ini nisa itu bukan perempuan. Nisa itu perempuan. Jadi banyak. Ini sendirian, ini banyak. Sampai ada surah An-Nisa. Surah keempat ayat 34 itu, baik intinya ayat 34, lihat. Kenapa disebut dengan nisa? Karena ini asalnya seakar dari kata nasa, yang mudah mengeluarkan apa yang dirasakan. Mudah cerita. Dan mudah tersentuh. Seakan-akan ingin memberikan gambaran, mohon maaf ini Bu ya, perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, itu kalau sudah kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Dan kadang yang paling fatal tidak terkontrol lisannya. Saya beri contoh, ciri istri salihah itu cuma dua. Quran surah 4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Dan ini intinya kenapa disebut surah An-Nisa. Fassalihatu, maka istri yang salihah itu qanitatun, dia taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Tolong catat kalimat saya ini Bu ya. Ini keterangan-keterangan yang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Surganya perempuan itu Masya Allah begitu mudah, banyak ditemukan di rumah. Anda taat pada suami pada yang baik-baik, itu pahalanya banyak. Mah berhijab ya, alhamdulillah insyaallah. Baca Al-Quran ya, insyaallah. Menghafal ya, insyaallah. Ikut ta'lim ya, insyaallah. Kita malam tahajud ya, insyaallah. Maka perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi menyampaikan di sini, perhatikan kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada istri itu seorang perempuan cukup salat fardu saja, enggak pernah salat sunnah. Wa shamat shamaha, dan dia puasa Ramadan saja, nggak pernah puasa sunnah. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia menaati suaminya pada yang baik-baik yang dimintakan. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk ke surga aja dari pintu manapun yang kalian inginkan. Masya Allah. Nggak cukup dengan amin, lihat dulu itu prakteknya. Turunkan. Jadi ketika Anda bikin menu kompak di rumah, lakukan. Ingat Bu ya, pada yang baik-baik. Konita itu pada yang baik-baik. Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut. Mah, ini papa ada family gathering. Ya, tapi tolong deh, yang lain nggak ada yang pakai hijab. Copot dulu lah, barang 30 menit. Masya Allah. Anda boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut. Pak, ini sudah 30 tahun amanah dari mama almarhumah. Supaya dipakai. Nggak terbayang kalau dicopot, bagaimana saat dicopot itu Allah mewafatkan mama. Pertanggungjawabannya seperti apa? Lebih baik Pak kehilangan rezeki dunia yang sedikit, dan Allah Maha Adil, tentu akan diganti dengan lebih baik lagi. Apakah tidak lebih baik kalau kita pertahankan saja? Mungkin jadi syiar untuk yang lainnya. Itu lembut Bu, boleh ya, tapi ingat, menolaknya itu dengan cara yang lembut, halus. Hati-hati, jangan cari persoalan. Tolong copot dulu, mana paling 30 menit. Apa? Teman-teman, apa kaitannya dengan bahasan kita? Lihat, yang keduanya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia mampu menjaga nama baik suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Ini poinnya. Bima hafizallah, yang sudah Allah jaga. Awas, hati-hati ya. Allah menyampaikan di sini, aib rumah tangga itu kata Allah akan dijaga selama Anda tidak buka. Sampai kiamat tidak akan diungkap. Jadi kalau terjadi kejadian di malam hari, kata Nabi, siangnya jangan menyebar. Seperti terjadi kejadian di siang hari, malam selesai. Jadi kalau aib rumah tangga Anda menyebar keluar, Anda jangan salahkan yang menyebarkan. Anda yang keliru. Allah sudah jaga, kenapa Anda buka? Itu poinnya. Tapi kenapa ini ditekankan di surah An-Nisa, dikhususkan pada perempuan?
Padahal menjaga nama baik keluarga juga bagian dari tanggung jawab laki-laki, karena umumnya perempuan punya sifat yang tidak dimiliki laki-laki ini. Memang judulnya taklim, ketemuan. Masya Allah, waktu apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas, sehat, sehat, keluarga baik, suami bagaimana? Di situ masalahnya ya, aduh. Oh gitu ya, ih nggak nyangka ya, nyangka tuh. Muncul lagi ini nih. Ini berapa kali Anda terlibat dalam peristiwa itu? Kadang-kadang kita sibuk membicarakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Haram. Tangan haram, kaki haram. Maka malam ini kita mesti berubah. Anda butuh berapa malam lagi untuk meninggalkan yang haram? Demi Allah saya katakan, ada orang-orang yang sudah menghadap Allah nggak punya kesempatan berubah. Makanya ketika mereka menghadap kepada Allah sampai hari kiamat, ada yang di alam kubur, ada yang di hari kiamat, dan saat hisab, mereka mengatakan fa'asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, tolong berikan kesempatan sekejap aja untuk balik lagi ke bumi. Saya ingin berubah dan menjadi lebih baik lagi. Tinggalkan yang dilarang, jauhi yang haram, berikan kesempatan ya Allah. Ada orang nggak punya kesempatannya, menangis, menyesal untuk balik lagi. Anda malam ini masih punya kesempatan. Kalau Allah berikan sampai malam ini, Anda masih mau mengerjakan yang haram juga, Anda butuh berapa malam lagi untuk berubah? Poinnya. Maka kita bisa mendapatkan malam ini di Rajab. Salah satunya supaya kita mau berubah. Lihat teman-teman, ini yang paling penting. Bahkan ulama menyimpulkan dari riwayat ini, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, ketika Allah menegaskan kalimat haram di sini, ingin menekankan sifat keharamannya. Ketika itu ditekankan kemudian ada yang sengaja melanggarnya, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ingat, ketika sesuatu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang melanggarnya, maka dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Paham? Nah, karena itu coba cek, jangan-jangan sampai dengan di bulan ini, hari ke-19, kita tidak sadar berbuat sesuatu yang salah sesungguhnya. Ayo evaluasi. Evaluasi. Orang jahiliyah saja. Orang jahiliyah nih ya, itu kalau sudah masuk ke bulan-bulan ini, di bulan Rajab misalnya, ini orang jahiliyah, itu mereka membuat konsensus kesepakatan. Sepakat untuk tidak melakukan tindakan kriminalitas. Pembunuhan berhenti. Mereka kejahatan senjata. Sepakat untuk tidak saling melukai. Masya Allah, mencela berhenti. Jadi kalau dicela di bulan ini, kamu begini-begini, ya ntar saya balas bulan depan deh. Bulan depan lupa dia. Ya. Jadi ini poinnya, orang jahiliyah saja, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, kalau sudah masuk ke bulan ini, maka dia mencoba menghindarkan dari perbuatan yang dilarang. Kita sudah bebas dari zaman jahiliyah, dikeluarkan dari situ. Nabi kita ada, tuntunannya lengkap. Masya Allah, mengerjakan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada yang tidak tepat di sini. Oh, hati-hati. Ya, di bulan Rajab ada yang mencuri, orang jahiliyah saja nggak mencuri, antum mencuri. Berarti antum lebih dibandingkan orang jahiliyah. Zaman jahiliyah tidak ada yang bunuh, sekarang ada orang membunuh. Zaman jahiliyah tidak ada orang yang melukai, sekarang ada yang melukai. Ada yang salah cara berpikirnya. Orang pulang dari masjid baru sholat subuh, motor mepet, siram air keras, la haula, nggak pernah dilakukan oleh zaman jahiliyah. Silahkan cek. Orang masuk naik ke angkot ditodong, kemudian disandera, la haula wala quwwata illa billah, nggak pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada yang salah di situ. Diingatkan malah marah, diingatkan malah sewot, la haula wala quwwata illa billah. Saya juga bisa beli kelas kamu. Kamu bukan kelas saya, diingatkan, repot gitu kan. Ada sesuatu yang salah di situ. Ayo, nggak usah tunjuk orang lain, satu nunjuk orang lain, 3 kembali ke kita. Jadi kalau sudah masuk ke bulan ini, yang harus dilakukan teman-teman sekalian, mohon maaf, coba evaluasi diri. Barangkali ini menjadi malam terakhir untuk kehidupan kita. Ya, jadi tolong, Allah tidak memberikan kesempatan-kesempatan kecuali untuk kita berubah dalam kehidupan. Paham? Baik. Karena itulah teruskan. Fala, aturan pertama. Fala tazlimu fihinna anfusakum. La. Fala, maka janganlah. La-nya nahyi di sini. Oh, hati-hati, nahyi. La itu dibagi 3 bagian. Ada la nafyi. Awas. Nafyi. Awas, hati-hati ya, fokus sebelum dihapus. La dibagi 3 di sini. 1 nafyi, kedua naqsi,
Ketiga, nahi. Diserap dalam bahasa India jadi nahi. Nafi, la yang berfungsi meniadakan sesuatu, menafikan. Itu jadi bahasa kita. Tandanya setelah huruf la ada kalimat ujungnya harakatnya dhammah. Di setiap ada huruf la setelahnya kalimat ujungnya dhammah, itu nafi. Contoh, pakai Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, la yukallifu, ujungnya u. Ini maka diartikan dengan nafi. Allah tidak akan memberikan ujian beban pada seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak, terjemahkan dengan tidak. Nafi. Jelas? Setiap Anda baca Al-Quran adalah ujungnya kemudian kalimatnya u, terjemahkan dengan tidak atau tidaklah. Naqsi, menunjukkan sesuatu yang kurang, ya rahmatullah. Sesuatu yang kurang. Cirinya setelah la, harakat kalimatnya itu a, fathah. Fathah. Misal, pernah dengar kalimat ini? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata. Sering diartikan tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, al-fatihah. Yang dimaksudkan kalau Anda solat di belakang makmum, di belakang imam, Anda jadi makmum, kemudian Anda punya peluang baca al-fatihah, Anda tidak baca. Maka la-nya di sini berfungsi sebagai naqsi. La salata, naqsi. Berkurang pahala solatnya. Padahal Anda punya kesempatan baca. Tapi kalau Anda solat sendirian, sengaja tidak baca al-fatihah, itu batal solatnya. Karena sifatnya rukun. Tapi kalau Anda bermakmum misalnya, Anda tinggalkan bacaannya, mengikuti saja bacaan imam, maka di sini fungsinya naqsi, berkurang. Sama dengan begini. Antum suka mengaji Riyadhus Shalihin? Halo? Katakan, kalau tidak tahu katakan. Baik. Karangan siapa? Wallahu a'lam, masyaallah. Tidak ada pengarang namanya wallahu a'lam. Imam An-Nawawi, jumlahnya 1896 hadis. Ya, masyaallah. Buka bab pertama, hadis nomor 4 sampai dengan 5, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat teman-teman. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata. Ayo mesti berubah ya. Antum tanya Quran wallahu alam, tanya hadis wallahu alam. Antum maunya apa sebetulnya? Lihat sini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Ya, fatah. Fatah di sini maksudnya dibuka menjadi baik. Fathu Makkah, Makkah tadinya terisolir, susah berbuat baik. Mau ke Ka'bah banyak berhala dan sebagainya. Mau dakwah susah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhalanya hancur semua, keburukan keluar jadi baik. Kalau hukum tempat sudah jadi baik, maka lihat kalimatnya, kata Nabi, la hijrata, jangan hijrah lagi, jangan pindah, jangan keluar dari Makkah. Bukan dilarang keluar, kalau Anda keluar nanti takutnya berkurang lagi kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan. Contoh, kalau di Masjidil Haram sekali sholat pahalanya berapa? 100.000, Masya Allah. Kalau di Masjid Trans Studio 1, misal gitu kan? Anda tinggal di Mekah, setiap kali sholat 100.000, pindah ke Bogor misal, jadi 1. Maka ketika Anda pindah dari sini, maka pahala bisa berkurang, termasuk kebiasaan baik bisa berkurang. Ini dikiaskan, mohon maaf ya, lebih luas lagi maknanya. Mohon maaf, kalau Anda sudah punya tempat, misalnya tempat tinggal yang mendekatkan diri Anda dengan Allah, dekat ke masjid, dekat dengan ta'lim, Anda bekerja mudah ke masjidnya, mudah mendapatkan teman yang baik. Kalau sudah seperti itu, jangan hijrah. Jangan cari tempat lain. Sebab ketika Anda pindah ke tempat lain, nanti, maaf, berkurang lagi kebiasaan kita yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Itu naqs. Tapi yang ini, nahi. Bentuknya langsung larangan. Yang kalau dilanggar, dosa. Yang ini belum tentu. Dosa belum tentu ada, tapi berkurang nilainya. Yang ini belum tentu berdosa, tapi menjadi pesimis dalam kehidupan. Tapi yang ini sudah pasti dosa. Al-aslu fil nahyi yadullu 'ala al-harami. Asal dari nahi itu menunjukkan pada yang haram, yang dilarang. Hatta yadullu dalilu 'ala khilafi. Sampai datang dalil untuk yang berbeda dengannya. Jadi kalau ada orang kemudian melanggar ketentuan yang ini, maka hukumnya tidak sekedar melanggar larangan, tapi dosa dia.
Dan umumnya setelah huruf la itu ujungnya mati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang dirinya beriman kepada Allah, la yaskhar qaumun min qaum, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Ujungnya mati, laskhar. Nah, la yang di At-Taubah ayat 36 ini masuk kemana la-nya? Lihat ujungnya. Apakah harakatnya u, harakatnya kemudian a, atau harakatnya mati? La tazlimu, u, a, atau mati? Yang u angkat tangan. Oh, kan? Yang a angkat tangan. Supaya cepat. Yang Allahu a'lam angkat tangan. Itu yang paling gampang. Lihat tazlimu, jangan lihat bacaannya. U-nya panjang. Kalau harakatnya pendek, la tazlimu, mu pasti itu dhammah, u. Tapi kalau pasti ujungnya ada waw dan sukun, mati. La tazlimu, harakatnya mati. Jadi kalau mati dia masuk kemana? Nafyi, naqsi, atau nahyi? Lihat, 1, 2, atau 3? 1 ini. Nahyi. Fokus nahyi. Artinya jika ada yang melanggar ketentuan ini, dosa dia. Sekarang perhatikan, kata Quran di bulan-bulan ini, sekarang bulan Rajab, jangan pernah berbuat zalim. Jadi ketika Anda berbuat zalim, Anda dosa, dan dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan biasa. Zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata tempatnya fungsinya untuk melihat kepada kebaikan, Anda gunakan melihat yang buruk, Anda zalim. Tangan untuk menyentuh yang baik-baik, Anda sentuh yang tidak baik, Anda zalim. Sekarang perhatikan, ini langsung keterangan dari Quran. Respon pertama ketika masuk di bulan ini, 1, evaluasi diri, berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Setelah itu kita harus punya tekad, mulai saat ini jangan lagi itu berulang, jadi lebih baik. Paham sampai sini? Baik, dari sinilah teman-teman, setiap masuk ke bulan-bulan ini, itu para sahabat, termasuk juga Masya Allah para ulama-ulama soleh tabi'in setelahnya, itu mereka selalu mengukur diri. Tidak sedikit mereka melihat apa dosanya. Coba antum pulang ya, sebelum tidur, antum ingat-ingat dulu berapa banyak dosa yang pernah dikerjakan pada sekitaran dulu, nggak usah jauh-jauh. Mungkin Anda kesini pun pernah berbuat dosa juga. Sama orang tua belum selesai, tangisan orang tua hadir karena kasarnya lisan Anda, dengan pasangan hidup Anda, dengan anak-anak Anda, dengan kawan di kantor, dengan teman-teman di jalan. Bahkan mungkin di jalan pun Anda zalimi orang lain. Hanya karena cepat ingin kesini, Anda klaksonin orang, gitu kan? Anda teriakin orang, hati-hati. Ini kok lampu merahnya lama amat sih? Masya Allah, lampu merahnya lama, hijaunya sebentar. Lampu merah nggak bisa jawab. Nggak ada kerjaan antum. Silahkan kembalikan. Ini poin pertama. Jadi malam ini, keluar dari sini, kita mesti berubah. Tidak ada lagi keburukan yang harus keluar dari dalam diri kita. Paham? Sepakat sampai sini? Harus sepakat, kalau tidak antum aneh. Orang jahiliyah saja sepakat, masa kita enggak? 1. 2. Awas, belum berhenti sampai sini. Al-Quran itu indah sekali, hadis indah sekali. Kalau menampilkan persoalan, itu selalu bersanding dengan solusi. Itu pelajaran besar itu ya. Allah minta kepada kita harus menjadi baik. Solusinya seperti apa? Bagaimana cara jadi orang baik itu? Awas, ini manhaj di Quran, tidak pernah ada masalah kecuali ada solusi. Makanya perilaku orang Islam itu jangan sampai menghadirkan masalah nggak ada solusi. Pak DKM ini kan kotor nih, masa kotor? Ya, masuk antum ngasih solusi apa? Mau nggak nyumbang alat untuk bersihkan? Jangan-jangan banyak nuntutnya tapi tidak terlibat dalam perbaikannya. Maka sekarang mari kita lihat, ketika Allah minta kita berbuat baik, bagaimana solusinya? Yuk kita turunkan. Teman-teman, tadi haram. Apa lawan haram? Halal. Haram itu menunjuk pada yang buruk. Apa lawan dari yang buruk? Baik. Nah, sekarang perhatikan rumus Nabi. Nabi SAW bersabda di riwayat Al-Bukhari. Lihat kalimatnya. Fokus. Awas, lihat. Al-imanu yazidu wa yantakus. Iman itu dorongan untuk berbuat baik, mendekat kepada Allah. Itu kadang-kadang suka naik, kadang turun. Awas, hati-hati ya. Kalau Nabi katakan dengan kalimat yang umum, berarti ini akan menimpa siapapun di masa manapun. Di sampai hari ini pun kadang-kadang ada yang imannya masih naik turun. Ya, jadi kalau sedang semangat mau tahajud, gitu kan? Ada yang mau baca Al-Quran, menghafal Quran. Tapi kalau sedang turun, nah ini mulai ditinggalkan, mulai menjauh. Rumusnya, lihat, yazidu bit-ta'ah, 1, dia akan naik ini
menjadi baik dengan mengerjakan ketaatan, ta'ah. Wa yantakhisu, dan akan menurun bil ma'siyah, dengan mengerjakan yang haram, maksiat. Ini poinnya. Maksiat. Jelas rumusnya. Awas, hati-hati, jelas rumusnya. Jadi kalau kita sedang malas-malas mengerjakan ibadah, mohon maaf, anak buta 4-5 tahun mau menghafal Quran, antum yang melihat dikasih 40-50 tahun mau baca aja nggak punya waktu, atau mau sampai kapan lagi begitu? Nah, kalau mata anda belum bisa digunakan melihat yang baik, mungkin ini kebanyakan maksiat yang dilakukan. Coba cek. Maka cara untuk merubahnya supaya yang ini luntur, hilang. Bagaimana caranya? Ini, kerjakan ketaatan, tingkatkan ketaatan, amal soleh. Ini rumusnya. Karena itu ketika anda ingin mengoreksi diri di bulan Rajab, berevaluasi diri supaya hilang yang haram-haramnya, yang tidak baiknya, yang jelek-jeleknya, maka cara pertamanya kata Nabi, tingkatkan ini amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah mulai meningkat, maka masya Allah. Kalau tidak percaya silakan ya, demi Allah saya katakan. Anda yang punya kosakata misalnya yang kurang baik, sikap kurang baik, sekarang tingkatkan amal soleh. Mulai rajin ke masjid, mulai baca Al-Quran, mulai tunaikan salat-salat sunnah. Demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada sifat dan sikap kita. Akan terjadi perubahan itu. Mustahil tidak berubah, itu mustahil. Anda yang tadinya senang kumpul-kumpul dengan hal yang tidak jelas, agenda yang tidak bermanfaat, sekarang Anda mulai ikut ta'lim, demi Allah saya katakan, lihat, pasti terjadi perubahan pada diri Anda. Pasti itu. Ya. Kalau tidak berubah, ada yang salah dengan cara dia berubahnya. Poinnya. Paham sampai sini? Halo? Kalau paham saya naikkan lagi. Nah, sekarang lihat. Kerjakan amal soleh, naikkan lagi. Apa amal solehnya ya Allah? Kan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Apa amal solehnya? Maka kita turunkan, dan menu inilah yang coba kita maksimalkan di bulan ini. Tersisa kurang lebih ada 10-11 hari ke depan. Menu ini yang kita keluarkan, lalu kita turunkan mulai malam ini sampai dengan besok dan seterusnya, itu yang kita praktekkan. Yuk kita lihat. Saya ulang. Tadi kalau kita ingin mengerjakan amal soleh, lihat, maka kita ukuran amal soleh ini itu didasari dengan iman. Mengerjakan maksiat itu tandanya iman sedang turun. Mengerjakan amal soleh, iman sedang naik. Karena itu kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa amilus solihat. Rumus cepatnya, jika Anda ingin menemukan kalimat amal soleh untuk dikerjakan, cari saja kata-kata iman di dalamnya. Setiap ada kata iman, pasti amal soleh. Paham? Cari, setiap menemukan kalimat iman, pasti amal soleh. Itulah menu yang Anda keluarkan untuk Anda kerjakan. Yo, kalimat iman pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa salat wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Quran. Yuk saya ambil contoh ini dulu. Saya mau sepakati dulu, kalau tidak saya selesai sampai sini dan saya mau pulang. Betul? Mau berubah tidak? Mau jadi lebih baik tidak? Mohon izin ya teman-teman, ini yang menyaksikan Allah. Anda di rumah Allah, bukan di rumah Anda. Di pertanggungjawaban Anda ini tidak mudah, karena yang menyaksikan Allah, yang menyaksikan malaikat, dan ini di rumah Allah. Anda berkata sesuatu di rumah Anda, itu resikonya juga kalau Anda keliru, salah. Tapi Anda mengatakan sesuatu di rumah Allah dan Anda tidak komitmen dengan itu, Anda lebih salah lagi. Ini bulan Rajab. Awas, hati-hati ya. Dan saya bersaksi di hadapan Allah tentang perubahan Anda. Kalau Anda keluar dari sini tidak berubah, maka itu 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Di rumah Allah, di bulan Rajab, dan Anda ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan olehnya. Saya mau tanyakan, mau berubah enggak? Mau jadi lebih baik enggak? Baik, kita sepakati mulai malam ini kita mesti berubah. Caranya tingkatkan amal saleh. Rumusannya, keluarkan kalimat iman yang bersanding dengan amal saleh. Pertama, salat. Yuk saya turunkan kalimat salatnya di Quran. Lihat kalimatnya diungkapkan dalam bentuk jama'. Tulisannya begini. Kalau tidak begini, mushaf Anda keliru. Awas, lihat ya. As-salat.
Jadi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. As-salawat, Quran surah kedua ayat 100, ayat 238. As-salawat ini. Secara cepat saja supaya tidak terlalu banyak meluas. Kalau tulisannya begini, ini asalnya bentuknya jamak, tapi bisa dibaca tunggal. Jadi kalau di riwayat Hafiz Anda baca, misal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Di Warsh Anda pakai imalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Dan bisa dibaca dengan salawat. Salawat bentuk jamaknya. Saya mau tanya pada Anda, kalau salawat bentuk jamak, salawat contoh seperti di Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Salawat jamak. Kalau jamak itu berarti banyak atau sedikit? Satu atau dua? Banyak. Banyak berarti salat yang dimintakan pada kita untuk menunaikannya sifatnya bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Berapa? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Masya Allah. Saya ulangi, dalam sehari kita salat berapa waktu? Berapa rakaat? Antum usia segini masih 5 waktu aja dalam sehari. Ada anak kecil usia 5 tahun belum balik, hisab belum berlaku bagi dirinya, salat 5 waktu. Antum dikasih 50 tahun masih 5 waktu juga. Coba keluarkan menu salatnya. Jangan-jangan di luar yang 5 waktu ini pun ada salat yang lain. Kan sifat banyaknya tidak merinci kepada 5 waktu. Karena itu menunya kita turunkan mulai malam ini. Hati-hati, jangan-jangan diberi kesempatan sampai malam ini hidup, karena ada di antara menu salat yang belum kita pernah kerjakan selama hidup kita. Yuk kita turunkan. Antum mau ya, Pus? Masya Allah. Beliau ini pahalanya banyak, luar biasa ya. Setiap saya berangkat taklim selalu ada. Dan Masya Allah, selain berniat mengikuti taklim, niat ngapus Pak. Cuma ini satu nih ya, selalu ikut. Dan memang harus ikut karena staf kami di akhir ini. Baik, bismillah. Lihat sini, satu, menu pokoknya dulu keluarkan. Berapa waktu tadi? 5 waktu. Berapa rakaat? Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Al-Isra ayat 78. Rinciannya di Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Waktunya yang harus dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Ditunaikan secara berjamaah di Quran surah kedua ayat ketiga. Ditafsir di hadis yang paling mudah saja di Riyadhus Shalihin, cari di bab yang pertama, babul ikhlas, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah. Ini baru yang pokok. Sekarang kita uji dulu yang pokok ini ya. Kita uji dulu. Kalau sudah bagus ujiannya, baru turunkan dengan yang tambahannya. Teman-teman, kalau yang pokok itu standar atau tidak? Standar ya. Baik, kita lihat standar Quran seperti apa. 5 waktu, waktunya diterangkan di Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Tunaikan salat dengan sempurna dari mulai matahari tergelincir sampai dengan malam plus salat di waktu fajar. Ini menunjukkan 5 waktu. 5 waktu ini ditafsir nanti di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414. Disebutkan zuhur, disebutkan kemudian setelahnya dari mulai maghrib, kemudian isya sampai dengan fajar. Lalu di Abu Dawud nomor hadis 1271 disebutkan asarnya. Tayyib, 5 waktu. Tuntunan pahalanya ada di hadis di Quran surah 11 ayat 114. Setiap salat diberikan pahala dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ditafsir di hadis Muslim nomor hadis 233. Fokus, lihat sini. Nah, sekarang lihat. Jadi yang pokok ini yang 5 waktu. Ini pokok standar. Bagaimana mengerjakan yang pokok yang standar ini? Pertama, lihat sini. Cara mengerjakannya, satu, dari sisi waktu, Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Standar pertama, hafizu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat. Dalam bahasa yang singkat, tunaikan salat itu sesuai dengan waktunya, tepat kerjakan pada waktunya. Baik, standar pertama.
Kerjakan sesuai dengan waktunya. Dan kalimatnya mengatakan hafidhu. Ingat, ada hafidhu, ada hafadha, itu berbeda. Kalau hafidha satu orang. Kalau hafadha bermakna saling. Kalau saling itu satu orang atau dua orang? Banyak. Masya Allah, dia saling bersalaman, tangan kanan, tangan kiri begini. Nggak ada. Pasti orang satu dengan yang lainnya. Ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, pertama Allah minta saling menjaga. Jadi kalau anda sekarang pulang ke rumah, mungkin di rumah nggak satu orang, ada istri anda, ada anak anda, ada asisten rumah tangga. Nah, disitulah pentingnya saling mengingatkan tentang waktu sholat. Jadi kalau di rumah tidak pernah saling mengingatkan waktu sholat, itu serumah sedang berada dalam kondisi di bawah standar. Apalagi kalau satu rumah nggak ada yang hafal waktu sholat. Ayo, besok subuh jam berapa? Jangan lihat ke sana. Ayo. 439, 435, 433. Pemirsa, malam ini jamaah Masjid Tan Studio berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Yuk kita ambil misal standar. Padahal lihatlah yang di Jakarta sekarang 436, kan? Ambil 435, Bandung 433, misal 435. Lihat. Ini waktu sholat subuh. Jadi kalau adzan berkumandang 435, kemudian anda sholat 435, itu sholat anda masih standar. Pas dijaga waktunya. Yang di atas standar itu, ya misal lihat, dipanggil 435, Allahu Akbar, anda datang, berarti anda masih standar tuh. Standar. Anda kerja jam 7, datang jam 7, standar tidak? Standar. Yang namanya hebat, sebelum dipanggil anda datang. Ada orang dipanggil 435, dia dari jam 3 sudah datang, siap-siap. Masya Allah, mandi dulu. Setelah itu dia tahajud, dia berzikir kepada Allah, Masya Allah. Padahal belum dipanggil, sudah siap-siap. Anda dipanggil ke kantor jam 7, datang setengah 6, anda di atas standar. Masya Allah. Tapi kalau anda yang terjadi berikutnya dipanggil 435, baru datang 5.34, anda sedang berada di bawah standar, kawan. Di bawah standar. Hati-hati. Coba sampai dengan hari ini, berapa kali kita mengabaikan waktu sholat? Ini poinnya. Ini baru yang pokok. Saya kasih informasi ya. Ada sebagian teman-teman yang suka ke Bekasi malam Jumat, acara kami di sana. Itu sekarang ada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, Masya Allah. Maghrib saja. Maghrib, jam berapa maghrib di sini? Gak usah lihat ke sana. 6.51, Masya Allah, sudah mendekat kepada Isya. Sudah keras, terlambat lagi nih. 5.51 misal, Masya Allah. Misal anak-anak di sana, misal 5.51 adzan, setengah 6 itu sudah bawa tas, jemput teman-temannya, belum adzan sudah ngajak kawan-kawannya, ayo ke masjid, Masya Allah. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Ba'da sholat menghafal Al-Quran, itikaf di masjid. Setelah itu belajar sirah, sholat isya berjamaah juga. Setelah itu evaluasi lagi, setengah 9 pulang ke rumah. Anak usia 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi kalau anda diberikan usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, baru ke masjid saat azan, anda kalah sama anak usia 4 tahun. Dan celakanya, mereka itu belum balik, hisab belum berlaku untuk mereka, anda sudah dihisab. Kalau anda datang ke masjid, habis pulang dari masjid tidak itikaf, tidak berusaha zikir, anda masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda ke masjid maghrib, isya ke masjid, anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda ke masjid, tidak mulai berusaha membaca Quran, masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda butuh berapa lama lagi usia untuk mulai berubah? Standar. Malam ini kita harus berpikir, besok kita harus di atas standar. Di atas standar. Subuh jam berapa? Halo? Tuh. Susah memang malam ini nih. Ada 4 golongan dalam hal mencerna pelajaran. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang repot tuh lambat ingat, cepat lupa. Haula wala quwata illa billah. Besok 4.35 ya. Ayo bikin menu di rumah. Pokok 4.35. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Besok
kita bikin hal yang baru. Sebelum waktunya kita harus berada di atas standar. Bangun jam 3. Siap? Sepakat insya Allah? Ayo pasang alarm dari sekarang. Seperti biasa 3 kali. Alarm pertama jam 2, yang kedua 2.30, yang ketiga 2.45. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua mematikan alarm ketiga. Ketiga siap kita bangun. Nah ini. Baik teman-teman. Yang kedua lihat. Makanya Nabi SAW itu selalu mengingatkan. Jangankan pada yang fardu, yang sunnah diingatin. Coba silakan cek kalau anda tidak percaya. Cek silakan. Beliau itu mau tahajud, itu menantunya dibangunkan. Diingatkan Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, kerabatnya diingatkan. Jadi beliau itu nggak pernah soleh sendirian. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijanjikan surga, langsung masuk tanpa hisab. Begitu mau sholat sunnah pun kerabatnya masih diajak. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas gitu kan? Masya Allah, sudah terlambat nggak ngajak-ngajak lagi. Kan ada sesuatu yang harus perbaiki di sini. Makanya coba mulai besok bikin status pun yang bermanfaat lah. Bikin status yang bermanfaat. Hafidhu, saling ingatkan. Mulai besok status kita di media sosial, di Facebooknya, di WA-nya dan sebagainya. Waktu sholat sekitaran Bandung, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Demi Allah saya katakan, kalau anda bisa lakukan itu, orang lain melihat lantas sholat, anda dapat pahalanya di situ. Siap insya Allah? Bagian pertama teman-teman. 2. Cara mengerjakannya, kalimat sholat ini diawali dengan bentuk jama lagi yang menunjuk pada orang. Kalau jama menunjuk pada orang, redaksinya menggunakan in. Mukmin satu orang, banyakan mukminun, mukminin. Muslim satu orang, banyakan muslimun, muslimin. Muhsin satu orang, banyakan muhsinin, muhsinun. Saleh satu orang, banyakan Masya Allah. Itu ya. Sekarang menunaikan sholat, yukim satu orang, banyakan yukimun. Standar yang kedua ditunaikan dengan berjamaah. Banyak orang. Jadi kalau anda sedang menunaikan sholat dalam kondisi bisa berjamaah, anda memilih sholat sendirian, berarti anda sedang sholat di bawah standar. Yuk, tolong pahami ya, bedakan antara sholat berjamaah dengan sholat di masjid, itu berbeda. Kalimat sholat berjamaah itu sifatnya umum. Jadi kalaupun anda tidak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka sedapat mungkin tetap berjamaah. Pahalanya banyak. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, pahalanya 27 derajat. Masya Allah. Jangan dihitung 27, 1, 2, 3, tidak. Lebih banyak daripada itu. Ibu misalnya belum bisa ke masjid nih karena kondisi tertentu. Karena perempuan lebih banyak uzurnya dibanding laki-laki. Ya, dia salat di rumah. Tapi maaf, kadang-kadang tuh begini, saking sayangnya Allah kepada anda, kasih ruangan luas, kamar banyak. Masya Allah. Di rumah anda ada ibunya, ada anaknya, ada asisten rumah tangganya. Kenapa memilih sholat masing-masing? Ibu di kamar ini, anak kamar ini, asisten rumah tangga kamar ini. Kenapa nggak ngumpul satu tempat sholat berjamaah? Anda jadi imam, yang lain jadi makmum. Pahalanya 27 bu. Antum juga teman-teman. Anda di kantor tidak menemukan masjid, tidak harus anda sholat sendirian, ajak teman anda sholat bareng-bareng, pahalanya banyak. Tapi kalau anda bisa ke masjid, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Lihat kalimatnya di Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis, bab pertama hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah. Masya Allah. Lihat kalimatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salatul rajuli fil jamaati, salat seorang lelaki itu, salat seseorang itu tunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salati fi suqi aw baiti, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan salat yang ia tunaikan baik di tempat dia bekerja. Suq itu jangan diartikan pasar, jangan selalu diartikan pasar, bisa tempat beraktivitas. Rijalul aswaq bisnis. Ya, lihat, lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan yang ia tunaikan di tempat kerjanya atau di rumahnya. Bid'an wa 20 derajat, belum berangkat saja sudah mendapatkan lebih daripada 23 derajat, belum berangkat saja. Jadi kalau ada orang misal memilih sholat di kantor dengan kawannya berjamaah, dibandingkan dengan orang yang baru pengen ke masjid, itu kalah pahalanya dengan orang yang baru pengen ke masjid. Baru mau tuh. Antum samping rumah, milih sholat di rumah, berjamaah di rumah misalnya, padahal bisa ke masjid.
itu kalah sama orang yang baru mau ke masjid, baru pengen ke masjid, 23 derajat lebih. Bahkan masjidnya saya 25, satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Masya Allah. Sayang antum, kalah sama orang yang baru pengen saja. Tapi jangan salah membaca, kalau begitu besok saya pengen aja. pengen, tidak. Yang disebut di sini keinginan untuk kuat mengerjakannya. Itu baru berangkat. Baru mau, ketika dia berangkat, lihat ketika dia berangkat, dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Yang demikian itu kalau bisa dilakukan, dia berwudu sebelum berangkat. Di sunnahnya kalau ingin ke masjid, wudunya jangan di masjid sunnahnya. Dari tempat berangkat. Kecuali kalau safar seperti sekarang, enggak ada masalah, ya. Tapi kalau Anda bisa lakukan, Anda wudu dulu baru berangkat. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Bima makna wa khatta bi kulli khatwatin yurfa'u biha darajat. Setiap langkah pertamanya mengangkat derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa yang kita bawa. Yang kecil. Jadi begitu Anda berangkat, derajat diangkat, dosa dihapuskan. Masya Allah. Ke masjid, Pak. Makanya sayang kalau antum nggak berangkat. Dengan banyak orang. Rugi. Coba teman-teman bayangkan ya, ini rumah Anda, ini masjid. Jaraknya dekat cuma 10 meter. Yang jaraknya 1 kilo, dia nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, jalan kaki ke masjid, Pak. Gini. Ada yang cuma 10 meter, sepeda ada, motor ada, mobil ada, bahkan yang paling menarik, speaker masjid ke rumah Anda begini. Udah belum mau ke masjid juga. Apa Anda butuh jembatan dari rumah ke masjid? Ini nih. Anda akan ditanya gitu kan. Dan pahalanya banyak. Barangkali saking sayangnya Allah kepada Anda, sudah fulan, kamu harus tingkatkan pahala. Kemarin kamu tuh jauh dari ibadah. Didekatkan rumahnya ke masjid supaya banyak dapatkan pahalanya. Jalan. Yuk. Ini baru yang pokok. Selanjutnya saya akhiri dulu di sini. Kita coba lihat pertanyaan, nanti kita coba selesaikan dulu karena kita mesti bersiap untuk sesi yang selanjutnya. Teman-teman fokus ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan. Antum keluarkan semua jenis sholatnya selain yang fardu, karena fardu itu standar, biasa. Maka mulai sekarang keluarkan jenis sholat tambahannya, sunnahnya. Ayo malam keluarkan. Kemarin yang ikut di Al-Murabbi sudah tahu kita. Malam itu ada sholat tahajud, ada qiyamul lail, ada witir. Karena itu turunkan menunya. Masya Allah. Malam ini ada tahajud, ayo rencanakan. Awas hati-hati, rencanakan untuk tahajud, kita sudah sepakat. Harus lebih daripada yang biasa, di atas standar. Kemarin nggak tahajud, sekarang tahajud. Rencanakan. Bangun jam berapa, tunaikan. Lihat bagaimana sifat tahajud Nabi. Mesti beda dari sebelumnya. Ingat ya, ingat betul ini. Kalau antum tidak tahajud malam ini, antum belum tentu hidup di malam besok. Anda tidak sholat malam ini, belum tentu dapatkan besok. Karena itu rumusnya, ketika Allah berikan kesempatan di waktu itu, kerjakan, jangan tinggalkan selama Anda bisa mengerjakannya. Tuliskan di dinding Anda, kamu nggak bangun, besok mungkin kamu meninggal. Tuliskan. Jelas? Rencanakan. Kalau yang belum pernah mulai, jangan maksa dulu. Jangan maksa. Standar Nabi biasanya rata-rata 11 kalau di rumah Sayyidah Aisyah. Di rumah Sayyidah Maimunah 13 rakaat. Maka jangan dulu memaksakan seperti Nabi. Kalau belum pernah tahajud, rumus Nabinya di hadis Muslim, hadis 749. Mulai dengan 2 rakaat dulu. Salatul laili mathna mathna, salat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Bangun 2 rakaat dulu. Wa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir raka'atan wahidah. Kalau 2 rakaat itu pun bangunnya terlambat menjelang fajar, dekat-dekat ke fajar, tutup segera dengan witir 1 rakaat. Plus witir. Jangan maksa dulu, 2 rakaat dulu. Anak-anak bangunkan. Ayo, dibiasakan. Mulai dengan 2 rakaat dulu, jangan bebani mereka. Dek, kita harus membiasakan seperti Nabi, sunnah Nabi 11 ya. Kuatkan dirimu, Masya Allah. Begitu 11 rakaat, besoknya nggak mau tahajud lagi. 2 dulu. Nih, sudah nikmat, dia nyaman, berikan pujian. Adek tuh luar biasa. Papa dulu waktu seperti adek belum bisa bangun seperti sekarang. Masya Allah, adek luar biasa ya. Pasti disayang sama Allah. Lihat besok, kalau Allah sudah sayang, pasti Allah berikan banyak hadiah. Antum beli hadiah, kasihkan. Besoknya 4 rakaat, Masya Allah. 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, witirnya 1 rakaat, 11. 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, 11. Nikmat. 11 pun jangan dulu persis sama pengen kayak Nabi. Biasa dulu. Nabi itu 11 rakaat, kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya bacaannya. Masya Allah. Ternyata Al-Mughirah bin Syu'bah penasaran. Bersama Hudzaifah Al-Yamani, bersama Abdullah bin Mas'ud, ketiganya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mengikuti Nabi 1 kali salat di belakang Nabi. Bagaimana sih salat malamnya Nabi?
La haula wala quwwata illa billah. Bermakmum di belakang. Rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan selesai, nyambung ke Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Baru ruku setelah An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul, orang paling takwa, dekat dengan Allah. Rakaat pertama salat sunnahnya tahajud 5 juz 4 halaman. Besoknya Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan, mereka sudah terbiasa. Bahkan kata Imam An-Nawawi sepeninggal Nabi SAW ada yang bahkan sampai hatam Quran tahajud. Ada, itu disebutkan di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun di halaman 38 paragraf pertama posisi paling kanan sebelah atas baris 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi tidak sedikit sahabat Nabi seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari bisa menunaikan tahajudnya sampai hatam Quran. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, bukan gak bisa lama, saya itu sering menduga-duga kapan Nabi rukunya nih. Saking bagusnya bacaannya, sekarang tidak, bukan, sekarang tidak, bukan. Saya khawatir gak khusyuk kalau mengikuti ini, maka dirubah caranya. Maka kita pelan-pelan, gak usah 5 juz dulu, gak usah 5 juz, 5 ayat dulu, gitu kan. Rakaat pertama, setelah nikmat tambah lagi, nikmat tambah lagi. Ini manhaj. Saya pernah ngimami di Bekasi, salah satu kota, tempat di sana ada sholat khusuf gerhana. Itu pecinta sunnah luar biasa itu, ya. Saya katakan, Masya Allah Bapak Ibu, hari ini ada pahala banyak banget nih. Sholat khusuf tidak setiap hari, pahalanya banyak. Kita harus tunaikan supaya mendapat pahala-pahala kebaikan sesuai contoh Nabi. Saya mau sampaikan dulu sebentar, ya. Ingin seperti Nabi persis atau mirip-mirip dulu? Semangatnya luar biasa. Ustadz, seperti Nabi kita tunaikan, kita contoh beliau. Baik, insya Allah. Tapi saya mau ajarkan sebentar sebagai informasi. Sholat khusuf itu nanti 2 kali ruku, 2 kali sujud. 2 kali ruku maksudnya ruku pertama setelah baca surat, ruku bangkit lagi baca surat lagi. Ya, jadi artinya nanti 2 rakaat ada 4 surat yang dibaca. Kalau ingin persis seperti Nabi, mohon izin, surah pertama saya bacakan Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Yang keempat baru Sabbih isma rabbikal a'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semuanya angkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Jadi teman-teman jangan dipaksakan dulu ya. Malam ini bangun, terus besok keluarkan. Ada sholat sunnah apa besok? Ya, sebelum subuh ada 2 rakaat fajar. Setelah subuh ada syuruk, ada duha, ada qabliyah, ada ba'diyah. Kemudian sholat mutlaknya, sholat wudu dan sebagainya. Keluarkan semua menunya, bikin di rumah Anda, siapkan catatannya. Mulai besok kita punya resolusi yang terbaik. Kita harus jadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Baik. Ini baru sholat. Nanti saya berikan tugas pada kita semua. Tugas kita keluarkan setiap ada kata iman, di situ kita bisa temukan kalimatnya. Ya, kalau ingin gampang. Terakhir, kalau Anda ingin amalan yang 1 kali dikerjakan semuanya bisa didapatkan. Sekali mendayung 2-3 amal bisa terlampaui. Ada satu rumus. Puasa. Dan kalimat puasa di Quran dibuka dengan kata iman. Quran surah kedua ayat 183. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Walaupun ini menunjuk pada Ramadan, lihat kaitannya dengan Rajab. Para ulama dulu, sahabat, tabi'in itu sudah membiasakan untuk mengerjakan puasa pada bulan-bulan al-haram. Jadi bukan cuma Rajab, Dzulqa'dah puasa, Dzulhijjah puasa, Al-Muharram puasa, Rajab puasa. Mereka mulai tingkatkan. Kenapa puasa? Saya akhiri, karena puasa ini satu-satunya amalan yang saat dikerjakan bisa mendatangkan amalan yang lain plus menutup maksiat. Menutup pintu maksiat. Anda tidak puasa, ketinggalan sholat fardu perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, nggak enak Anda. Anda tidak puasa, belum tentu bisa baca Al-Quran. Tapi saat Anda puasa, umumnya mau baca Quran. Anda tidak puasa, jalan, ada orang minta-minta, belum tentu diberi di hadapan mata. Anda puasa, nggak ada di depan mata, dicatat oleh Anda. Anak yatim ada di mana? Fakir miskin di mana? Silahkan cek. Bukankah saat Ramadan Anda melakukan itu? Puasa umumnya begitu. Makanya ketika Anda membiasakan puasa, amalan ini akan datang. Dan hebatnya, puasa satu-satunya amalan yang bisa menghambat maksiat. Mau bohong, Anda nggak akan lakukan, tahan-tahan tuh. Akhi, kemana kemarin? Saya cari-cari. Habis maghrib deh saya jawab. Habis maghrib tuh. Masya Allah. Habis maghrib lupa. Tahan sama dia. Umumnya nggak mau batal puasanya, dia tahan-tahan tuh. Ya, Masya Allah. Dicoba kerjakan ya, kerjakan. Ada tuntunannya. Tapi tidak harus Anda menjadikan tuntunan berdasarkan hadis yang palsu.
Ya, yang palsu, yang bukan cuma lemah, palsu. Banyak beredar di bulan Rajab itu hadis-hadis palsu. Khususnya tentang puasa. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian, 2 hari pahala sekian, 3 hari sekian, 1 pekan dibukakan pintu surga 7 pintu untuknya, 8 pekan 8 hari ditutup 8 pintu neraka darinya. Pernah dengar hadis ini? Masya Allah. Itu sih tidak palsu ya, tidak palsu yang itu, palsu banget. Ya, jadi mohon maaf, boleh puasa tapi jangan menyandarkan pada ketentuan yang tidak benar. Mulai besok silahkan, Senin saya puasa, kan? Yang sudah biasa Senin, Kamis puasa, Ayyamul Bid sudah lewat, tambah puasa Daud, boleh gitu kan? Sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Nabi Daud juga luar biasa ya, ada pujian-pujian. Tapi jangan terapkan rumus misalnya dengan nama yang sama tapi salah praktikal. Oh, saya juga besok bukan cuman puasa Daud, sholat Daud juga saya kerjakan, Masya Allah. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, ada. Masya Allah. Nabi Daud juga sholat dulu, ada sholat Nabi Daud, tapi tidak seperti itu, lain ya. Zaman Nabi-Nabi dulu sholat, semua sholat. Sholat itu semua ibadah universal, ya, semua sholat. Nabi Zakaria sholat Quran surah 3 ayat 38 39. Nabi Isa sholat Quran surah 19 ayat ke 31. Nabi Ismail sholat Quran surah ke-19 ayat 55. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam semua sholat. Ya, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Jasib bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Nawas bin Tis bin Adam alaihissalam. Di semua Nabi itu sholat. Nabi aja sholat, masa kita enggak? Jelas? Taib. Disilahkan mulai besok perbaiki. Saya jawab ini dulu sedikit, setelah itu kita coba akhiri dulu supaya nanti ada sesi terakhir besok dan banyak hal spesial besok nanti di Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan insyaallah. Ya. Saya jawab dulu ini beberapa bagian. Assalamualaikum Pak Ustadz, wabarakatuh. Pinjam uang di bank atau koperasi ada yang bilang riba dan halal. Punten Pak Ustadz, mana yang benar? Baik, antum bisa lihat kalau sistemnya dibenarkan oleh agama halal, kalau tidak dibenarkan ya haram hukumnya. Karena pinjam meminjam pun diatur dalam agama. Nabi aja pernah minjam, pernah minjam Nabi, bahkan sama orang Yahudi, dan ketika ditagih kasarnya luar biasa, kan? Ya sampai Umar marah, kata Nabi biarkan aja, itu hak dia untuk menagih, berikan bagiannya. Di pinjam meminjam ada, utang piutang ada, ayatnya ada di Quran. Surah kedua dari ayat 280 sampai 282, posisi paling kanan sebelah bawah sampai kiri, atas sampai dengan bawah ada. Jadi kalau hukumnya diatur oleh agama sesuai dengan itu maka dibenarkan. Tapi kalau di dalamnya ada hukum-hukum yang melanggar agama seperti riba, kan tidak diperkenankan, nggak boleh hukumnya. Bahkan ada ayat turun di situ. Quran surah kedua ayat 275 sampai 279. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salat tahajud sekaligus membaca mushaf? Maksudnya mungkin salat sambil membaca mushaf. Ya, teman-teman, ini ada keringanan di sini. Jadi kalau Anda tunaikan sholat sunnah yang sifatnya sendirian atau Anda berjamaah tapi menjadi makmum, maka itu masih boleh, Anda fleksibel sifatnya, boleh Anda pegang mushaf misalnya, boleh ya, untuk sekedar memberikan kenyamanan dalam bacaan atau dengan tujuan meningkatkan bacaan atau meningkatkan hafalan, itu boleh, gak ada masalah, dengan catatan mushaf yang Anda gunakan tidak mengganggu kekhusyuan Anda dalam sholat. Ya, Anda mau sholat mushafnya yang gede misalnya begini kan, pegang begini berat, pegang dua kan, mau ruku nyimpan lagi ya susah, cari halaman sulit, nah itu tidak diperkenankan. Termasuk jangan usahakan yang ada terjemahannya, yang mushaf bahasa Arab saja, bahasa Arab. Tapi kalau Anda menjadi imam posisinya dalam sholat berjamaah, Anda jangan gunakan itu, karena syarat menjadi imam itu hafal bacaannya. Kalau belum hafal jangan jadi imam. Awas, hati-hati, jadi bencana bagi makmum nanti. Lihat tuh, imamnya aja nyontek, apalagi kita. Masya Allah, ada aja yang begitu tuh. Masya Allah. Salahkah saya? Biasanya teringat kesalahan saya terhadap ibu, saya menangis. Tetapi ketika melihat sosok seorang bapak yang dulu menyakiti saya dan keluarga, saya marah dan menyimpan rasa dendam. Bagaimana sikap saya terhadap bapak yang mempunyai sifat buruk itu? Teman-teman, antum gak akan ada kalau gak ada bapak antum. Gak akan ada. Apa faedahnya Anda marah? Manusiawi Anda punya perasaan itu karena setan mendorong Anda untuk berbuat buruk. Ada nafsu di dalamnya. Marah itu kan bagian dari nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi, saya nggak bisa menjadikan diri saya suci. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu itu mengarahkan pada yang buruk.
Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk orang tua. Mungkin pernah berbuat salah dalam kehidupan, tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah bertobat. Maka tolong bantu ayah anda untuk bertobat. Doakan beliau. Daripada anda merespon dengan cara yang buruk, doakan. Ya, tabayyun dulu, tanyakan. Masya Allah ayah, yang lain pernah berbuat baik, kenapa ayah begini? Tapi cara masuknya dengan berdoa dulu, ya Allah lembutkan hatinya. Barangkali pahala anda ada di situ. Pahala anda ada di situ, ladangnya ada di situ. Doakan, respon dengan kebaikan, arahkan, mohonkan kepada Allah. Ya, bahkan Masya Allah indah sekali ayat di Quran itu, banyak ayat, apalagi kepada ibu. Kalau anda sedang tidak suka dengan sikap orang tua, bahasa Qurannya, isyaratnya, coba bayangkan kebaikan orang tua yang mungkin belum pernah anda rasakan sebelum anda tiba di dunia ini, bahkan saat anda dilahirkan. Quran surah ke-31 ayat 14, bahkan sampai 15 ya, posisi paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, Masya Allah, kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau anda sedang gak enak pada orang tua, misal pada ibu, coba bayangkan bagaimana ibu susahnya mengandung anda. Masya Allah, ibu cuma 9 menit memberikan nasihat pada anda, kesalnya luar biasa. Anda itu dibawa kemana-mana selama 9 bulan, gak pernah keluh kesah, dibawa terus, gak pernah disimpan. 9 bulan tuh kemana-mana, masak dibawa, tidur dibawa, miring kanan susah, miring kiri sulit, demi anda Pak. Tiba-tiba ketika dilahirkan, baru 9 hari, anda sudah begitu, 9 menit, sudah kasar sikapnya. Bukankah imam kita bacakan tadi, di salat maghrib tadi, membacakan Quran surat 17, ayat 23 sampai 25, posisi paling kiri, di pertengahan sampai ke bawah. Itu isyarat teman. Coba bangkit. Daripada respon dengan keburukan, apa faedahnya? Ayah anda menyakiti anda balas dengan celaan, bukankah menyakiti juga? Jadi apa bedanya anda dengan ayah anda? Coba bantu ayah anda menuju surganya, hilangkan keburukannya, doakan beliau. Mungkin di situ faedahnya. Ya, tidak dititipkan anda menjadi anak ayah anda kecuali mungkin kesolehannya anda pada anda. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menggulung celana saat sholat supaya tidak isbal? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau anda bikin saja langsung daripada banyak digulung gitu kan. Itu aja persoalannya. Tapi isbal ini anda harus teliti lagi. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadisnya tersimpulkan dalam 3 hal. 3 hal. Nanti kita bahas dalam fikih ikhtilaf. Ya, yang di KBP itu, ya. 3 hal. 1, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya, ya, baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya. Ya, silakan anda cek tuh, raja-raja apa-apa macam-macam, umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong, bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang, pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus Pak. Ya, seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya nggak pernah bicara begitu. Gara-gara kasus orang ini lewat, Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah bagaimana saya ini? Saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil, belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung hakikatnya? Kata Nabi, ya Ibnu Umar, hei Ibnu Umar, jangan sombong seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, seperti orang tadi lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu khaila, karena sombong, famaq'aduhu finnar, bimana, maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Jadi kalau antum misalnya celananya tidak isbal, sombong juga, neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang repot celananya nggak isbal, mulutnya isbal. Begitu lewat, lihat tuh, gulung, kayak nggak ada gunting aja di rumahnya. Tuh antum tuh neraka juga tuh. Hati-hati. Ya. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin, Allah nggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Faliyatawadda, maka wudu lagi, dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadis ini digunakan
oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil. Tuh kan sholatnya aja nggak diterima, tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya. Salah kesimpulannya, salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi setelah sholat subuh, ngimami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh dua orang tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya, menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, sholat kita nggak diterima tuh, gitu kan? Dengan bahasa yang lain. Oh akhil karim, hadisnya di sini kan? Oh iya di Riyadhus Shalihin Ustaz. Taib, saya punya beberapa pertanyaan, saya bilang sebelum kita simpulkan. Satu, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudhu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudhu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudhu. Diam. Baik, pertanyaan kedua, kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudhu sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudhu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasuh bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudhu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari, terbawa, tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin. Saya selalu bikin pakaian tuh, celana misal kalau saya di atas mata kaki sedikit tuh. Tapi ya begini sifatnya, fisiknya. Kadang-kadang yang melorot lagi, kadang melorot lagi. Ya, tapi kadang-kadang ada orang kreatif. Begitu ngelihat, masya Allah digambar video, ceklik foto, tampilkan. Nih Ustadz nih, masya Allah. Kadang isbal, kadang tidak, muazanah, masya Allah. Itu kadang-kadang tuh kasihan gitu, kasihan. Hidupnya masih sempat, menurut saya itu sempat-sempatnya ngeliatin video, masya Allah, untuk cari kesalahan sekian menit kesekian ada salah keluarin, la haula wala quwata illa billah, ya alhamdulillah gitu kan, masih ada perhatian. Alhamdulillah kalau benar kan kita koreksi, maaf saya salah di sini, tolong tinggalkan pendapat saya, yang benar yang ini kerjakan, nggak ada masalah di situ, ya. Tapi ya harus juga ditempuh dengan cara yang benar supaya jadi baik di situ. Yang ketiga teman-teman, itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu masya Allah penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai Anda, saya ingin menjaga supaya tidak isbal, masya Allah besok ke kantor pakai dasi, pakai jas, masya Allah pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, itu kan gak enak dipandang juga gitu kan. Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang tiga ini. Karena itu ada yang ingin ketat, saya ingin selamat aja deh, cari yang selamat, saya gak mau isbal. Jangan dipersalahkan, itu pilihan, jangan saling mencela. Karena itu pilihan, dia mengambil hadis untuk yang paling ketat, dia tafsirkan itu. Tapi juga jangan mencela orang yang barangkali ya menurut dia pantasnya dia tidak isbal, dia isbal misalnya, jangan dicela juga. Dan dia masya Allah ketika mau sholat dia bersihkan, dia gulung supaya nyaman. Enggak usah saling mencela. Dan celaan itu justru yang mengantarkan Anda ke dalam neraka. Masya Allah lewat, di tempat antum ada banjir juga? Enggak, kok ngatung? Gitu ya? Nggak usah lah yang seperti itu, nggak ada kerjaan, cukup ya, cukup dulu ya. Halo, ya nanti kebanyakan malah kita susah beramal gitu kan. Jadi kita cukupkan dulu, ini saya simpan, mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan. Tapi staf kami merangkum ini, dituliskan kembali ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, kita punya sesi namanya Quran Sunnah Solution setiap Kamis malam Jumat langsung dari Bekasi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, kadang masuk interaktif, kadang yang seperti ini dikumpulkan oleh staf kami, nanti disatukan jadi satu, begitu malam itu kita jawab. Jadi ini bukan pertanyaan yang disiapkan, karena sebagian mungkin yang menduga itu si Ustadz nyiapin, begitu disiapin cari di indeks, ya di indeks ini jawab dulu. Enggak, kita nggak ada yang seperti itu, begitu datang kita jawab. Kalau nggak ada ngapain ngumpulin masalah gitu kan. Ya teman-teman sekalian, ini yang bisa kami sampaikan.
Insya Allah besok terakhir kami di Bandung, di Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan. Kita akan membahas tentang fikih ikhtilaf. Di persoalan-persoalan yang sering diperselisihkan, kita bahas sampai kedalamannya. Dan besok juga kami akan berikan kami akan titipkan insya Allah untuk anak-anak yatim. Saya belum dapat sampai malam ini datanya. Kemudian yang kedua, ada mungkin beberapa buku yang dibagikan di sana. Dan yang ketiga, kita akan berikan hal spesial yang mungkin barangkali belum pernah dibuka sebelumnya. Nanti besok saya berikan gambarannya di sana. Saya kira itu dulu kawan-kawan sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti tanggal 19 sampai 24 kita akan ada siaran langsung dari Auckland, dari New Zealand, yang bisa Anda akses lewat Akhir TV insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.